Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kembali kita ada sebagaimana kita ada pada hari Minggu ini. Sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudera raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami diberikan peluang oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan urapi kami semua. Berikan pemahaman bagi kami agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan kami implementasikan dalam kehidupan kami. Khusus abdi-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Suci kuduskan abdi-Mu. Sembunyikan abdi-Mu di belakang kebenaran firman-Mu. Agar bukan kemanusiaan hamba-Mu yang nampak, tetapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara dengan kami semua. Agar kami yang datang dengan kelemahan akan pulang dengan kekuatan, yang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan, yang menghadapi tantangan dan persoalan mendapat jalan keluar dan kelepasan, dan yang datang atau merasa berdosa dan bersalah akan pulang dengan penyucian dan pengudusan, karena tangan Tuhan Yesus Kristus telah menjamah dan menyucikan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Topik kita hari ini, pada hari Minggu ini, kemerdekaan sejati. Kitab suci menyatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata kemerdekaan dalam bahasa Yunani penulisan kitab suci Perjanjian Baru menggunakan kata eleuteria. Kata eleuteria ini yang berarti bebas dari perhambaan. Pada masa-masa penjajahan, bangsa Indonesia mengajukan keberatan terhadap Belanda dan Jepang, sehingga bangsa Indonesia melakukan perlawanan hingga lahirlah suatu republik yang benar-benar baru. Negara yang baru lahir ini kemudian segera menandatangani dokumen yang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga memproklamirkan deklarasi kemerdekaan. Orang percaya pada saat dia berteriak dari atas kayu salib, sudah selesai. Semua umat manusia berada di bawah kuasa dosa dan maut. Namun Kristus yang tak berdosa menggantikan tempat kita di Kalvari dan mati bagi dosa
dosa kita. Setelah memenuhi standar kebenaran Allah, kini Yesus memberikan kemerdekaan abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus menulis dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua menjanjikan kepada kita, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama mendorong kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang saya nikmati sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Namun, lebih dari itu semua, orang-orang percaya di seluruh dunia dapat memuji Bapa Sorga. Bapa di sorga karena kemerdekaan yang ditemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ingatlah pernyataan ini, ingatlah statement ini. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami sekalian. Hari ini kami belajar tentang kemerdekaan, di mana bukan saja bangsa kami Republik Indonesia ini telah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi lebih dari itu, kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami telah dimerdekakan dari dosa dan salah kami. Kami telah dibebaskan, kami disucikan, kami dikuduskan, kami dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berkata, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu adalah tujuan hidup kami. Dan kami mau berdoa untuk bangsa kami Republik Indonesia ini. Tuhan melihat akhir-akhir ini bangsa kami dilanda oleh wabah COVID-19, virus corona, dan banyak handetolan kami orang-orang yang meninggal. Bahkan juga banyak mereka yang masih terpapar, diranjang di rumah sakit ataupun di tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu kami datang kepada Tuhan. Kami mohon kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk menjamah, menyuci, menyembuhkan, dan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Dampak dari ini semua, dari virus corona ini, banyak perusahaan-perusahaan ditutup. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan caranya Tuhan. Dan kami tahu kalau caranya Tuhan, cara yang hebat dan ajaib, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi tempat di mana kami bekerja, perusahaan di mana kami berkarya, di mana institusi, di mana kami mengembangkan pengetahuan kami. Kiranya Tuhan pulihkan ekonominya dengan caranya Tuhan. Strategi dan rancangan manusia itu terbatas, tetapi caranya Tuhan yang luar biasa, yang berdaulat atas segala sesuatu.
Kiranya Tuhan pulihkan ekonominya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi para pemimpin kami, bagi para karyawan, atau orang-orang yang dipimpin, atau sebagai pengikut, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa bagi para dosen, para guru, mahasiswa-mahasiswi, dimanapun mereka berada, dan juga pemimpin kerohanian, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, agar kami semua dapat bekerja dengan maksimal, dengan bekerja takut akan Tuhan, dapat membimbing orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik dan arahan-arahan yang baik, agar hidup tetap berfokus kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Para mahasiswa, para mahasiswi, mereka yang mungkin sedang belajar atau yang sedang menyusun karya ilmiah, mungkin skripsi, mungkin tesis bagi mereka yang S2, mungkin disertasi bagi mereka yang S3, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan Tuhan tolong, berikan inspirasi, berikan hikmat, berikan pemahaman, agar mereka dapat memulai tulisan karya ilmiah mereka dengan baik, dan itu berguna bukan bagi diri mereka sendiri, tapi institusi di mana mereka berada, lembaga yang menaungi mereka, bahkan bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan, jika Tuhan temui kami dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Entah itu sakit, mungkin bukan karena virus corona, mungkin penyakit yang lain, di mata, di hidung, di perut, di pinggang, di kandungan, penyakit dalam nama apa saja dan bentuk apa saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah kami semua, pulihkan kami. Tuhan pakai alat-alat medis, Tuhan pakai obat-obatan dan tangan-tangan dokter untuk menjamah dan memberikan penyembuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami juga mau berdoa untuk tetangga kiri dan kanan kami, muka dan belakang, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, biar ajarkan kami Tuhan, tetap menjadi contoh, menjadi model, membawa berkat. Jika mereka melihat kami, mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga kami, istri, suami, anak-anak, biar kami tetap ada di dalam satu kesatuan. Berkat dari Yesus Kristus yang menolongkan kami, biar kami menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.